Jangan bayangin ada kucing warnanya pink. Kedengeran nggak sih? Jangan bayangin kucing warnanya pink. Kemungkinan besar, kamu semua yang nonton video ini ngelakuin hal sebaliknya. Semakin keras kamu nyuruh otakmu buat ngusir bayangan kucing itu, kucingnya malah makin jelas joget-joget di kepalamu. Inilah yang disebut paradoks kemauan. Sebuah simulasi kecil tentang betapa payahnya cara kerja pikiran kita saat mencoba memaksakan keadaan. Analogi kucing pink ini bukan sekedar candaan psikologi, tapi gambaran akurat gimana mayoritas dari kita menjalani hidup sekarang ini. Kucing pink adalah simbol ketidakpuasan kita. Entah itu stres karena cicilan, sedih kalah saing sama temen, atau bosen karena rutinitas kerja yang itu-itu aja. Anehnya, semakin keras kita berusaha buat puas, justru kita berakhir jadi orang yang jauh lebih nggak puas lagi. Kita terlalu terobsesi untuk bebas dari penderitaan dan terlalu berambisi untuk bahagia. Sampai kita lupa kalau obsesi itu sendirilah yang justru bikin kita nggak bahagia. Kita ngelihat fenomena ini tiap hari. Orang-orang yang paling kenceng ngomongin tentang positive vibes atau pamer self-love tiap hari seringkali adalah mereka yang negatif dan ngerasa kosong di dalam. Kenapa? Karena menurut the backwards law atau hukum kebalikan, upaya untuk mendapatkan pengalaman positif itu sendiri adalah sebuah pengalaman negatif. Semakin kamu mengejar kekayaan, sebenarnya kamu sedang mempertegas ke diri sendiri tentang betapa miskin dan gak berharganya kamu saat ini. Sederhananya, semakin keras kamu mencoba, semakin kecil kemungkinanmu berhasil. Kita terjebak delusi kolektif. Kalau mengubah hal-hal eksternal kayak pindah tongkrongan, beli barang mewah, memperbaiki penampilan, itu akan membebaskan kita dari rasa kurang. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Semakin tinggi standar syarat bahagia yang kamu buat, semakin jauh kamu memindahkan tiang gawang kebahagiaan itu dari posisimu sekarang. Jadi jangan heran kalau kamu udah dapat apa yang kamu mau, tapi rasanya tetap aja ada yang kurang. Saya kira kita semua tumbuh dalam narasi yang sama. Kalau mau sukses ya harus ambisius. Kita diajarkan kalau kemauan keras adalah satu-satunya alat yang sah untuk menaklukkan dunia luar. Pengen naik jabatan ya kerja lembur sampai tepat. Pengen badan atletis ya maksain latihan sampai gemeter. Strategi ini mungkin efektif untuk hal-hal teknis kayak ngebangun stamina fisik atau nyari uang. Tapi masalah besar akan muncul ketika kita menggunakan cara yang sama buat ngejar sesuatu yang sifatnya batinia, kayak rasa puas atau ketenangan. Filsuf Arthur Schopenhauer bahkan menyebut kalau kemauan manusia itu pada dasarnya nggak logis dan nggak berujung. Kita selalu menginginkan lebih dari yang kita butuhkan, karena kita ngerasa ada sesuatu yang hilang di momen saat ini. Kita terus-menerus melarikan diri dari apa yang ada sekarang menuju situasi yang kita anggap lebih menyenangkan. Tapi anehnya, begitu sampai di sana, kita akan menemukan diri kita dalam kondisi yang sama aja nggak puasnya. Logika semakin keras mencoba semakin gagal. Ini bisa sangat terlihat di hal-hal yang nggak bisa dipaksa, kayak tidur atau fokus. Penderita insomnia yang memaksakan diri untuk tidur justru akan membuat sarafnya tetap terjaga, karena usaha keras itu sendiri adalah bentuk ketegangan, bukan relaksasi. Begitu juga dalam bekerja. Ketika kamu terlalu terobsesi pada hasil akhir atau penilaian orang lain, kamu akan mengalami yang namanya kecemasan antisipatori. Makin cemas karena mikirin suatu peristiwa atau situasi di masa depan. Fokusmu terpecah antara ngerjain tugas sama takut apa yang kamu kerjakan itu gagal. Ini yang bikin performamu justru berantakan, karena kamu terlalu masuk ke dalam pikiran sendiri dan malah menghambat kemampuan alamimu untuk bertindak. Mungkin seringkali hambatan terbesarmu buat sukses itu bukan karena usaha kurang, tapi justru usahamu yang terlalu berlebihan, sampai kamu kehilangan kendali atas diri sendiri. Kamu terlalu sibuk narik pintu yang ternyata tulisannya dorong. Terus kamu marah-marah kenapa pintunya nggak mau kebuka. Dunia asmara mungkin adalah panggung paling nyata di mana hukum kebalikan ini terlihat begitu jelas dan kerasa dampaknya. Lihat orang-orang yang pengen banget dicintai, pengen banget dapat perhatian seseorang, tapi justru perilakunya yang bikin orang itu lari ketakutan. Ini mirip kayak fenomena kamu ngejar kucing. Semakin kamu kejar, kucing itu justru kabur. Tapi begitu kamu duduk tenang dan fokus ke hal-hal lain, tiba-tiba kucing itu datang dengan sendirinya, lompat ke pangkuanmu. Ketika kamu terlalu terobsesi ke hasil, misalnya harus dapetin hati si dia, atau harus terlihat keren di depan tongkrongan, kamu justru menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Tekanan inilah yang bikin kamu secara alamiah kehilangan karisma. Orang yang terlalu keras nyoba ngelucu, biasanya malah jadi garing. Orang yang terlalu keras pengen kelihatan berwibawa, seringkali malah terlihat kaku dan aneh, karena gerak-geriknya nggak natural.
Contoh nyata lainnya adalah sikap ngarep atau keputusasaan yang sering muncul dalam interaksi sosial kita. Semakin kamu ngerasa butuh validasi orang lain, kamu sebenarnya lagi memancarkan sinyal kalau kamu ngerasa nggak punya nilai dalam dirimu sendiri. Sebaliknya, ketika kamu mulai nggak peduli sama hasil akhirnya, kamu mulai santai, terima kondisi apa adanya, disitulah daya tarik alamimu muncul. Kadang, melepaskan keterikatan pada hasil adalah satu-satunya cara untuk membiarkan hasil tersebut datang ke kamu. Hal ini juga berlaku dalam keterampilan teknis dan performa diri. Pernah nggak kamu ngerasa pas lagi benar-benar fokus, semuanya kayak jadi ngalir gitu aja? Para atlet atau musisi menyebut ini sebagai kondisi di mana mereka nggak lagi mencoba dengan keras. Justru begitu mereka mulai sadar dan berpikir kalau mereka harus tampil sempurna, saat itulah mereka kehilangan fokus dan melakukan kesalahan konyol. Pikiran sadar kita seringkali menjadi penghalang ketika mencoba mengontrol sesuatu yang seharusnya terjadi secara otomatis. Untuk bisa tampil maksimal, kita perlu membiarkan bagian diri yang lebih dalam mengambil alih. Jangan biarkan ego dan ambisimu menghalangi kemampuan alamimu untuk bertindak. Realitanya, dunia seringkali ngasih apa yang kita mau, justru saat kita nggak lagi ngerasa harus memiliki itu untuk ngerasa utuh. Kalau kamu nggak pernah ngerasa cukup dengan dirimu sendiri, orang lain juga bakal susah buat ngelihat nilaimu. Makin kamu butuh pengakuan, makin orang males ngasih. Dunia emang seunik itu. Dia bakal ngasih apa yang kamu mau, justru pas kamu udah nggak terlalu ngebet buat memilikinya. Terus, apakah kita harus jadi pemalas dan memendam cita-cita biar semua keinginan kita terwujud? Tentu saja tidak. Masalahnya bukan tujuan hidupmu, tapi caramu mengejarnya. Gini, bayangin kamu berdiri di tepian kolam kecil yang airnya keruh, penuh lumpur, sampai kamu nggak bisa ngelihat apapun di dalamnya. Gimana caranya kalau kita pengen ngelihat kolam itu dengan jelas? Yang orang pada umumnya lakukan adalah, mereka akan nyemplung ke kolam itu, pakai tangan mereka buat nyapu lumpurnya, buang kotorannya ke pinggir, atau ngaduk-ngaduk airnya dengan harapan lumpur itu bakal hilang, dan airnya jadi jernih. Tapi apa yang terjadi? Semakin keras kamu ngaduk, airnya malah makin keruh. Semakin kamu berusaha membereskan air itu dengan tanganmu, kamu justru jadi alasan kenapa air itu nggak pernah jernih. Satu-satunya cara buat ngelihat dasar kolam yang jernih adalah dengan menepi, diam, dan biarkan hukum alam yang bekerja. Pelan-pelan lumpurnya akan mengendap secara alami, dan airnya jadi bening, tanpa kamu harus bersusah payah. Lumpur itu adalah kecemasan kita, ambisi kita, semua ketidakpuasan yang selama ini kita aduk-aduk di kepala kita setiap hari. Kita sering gagal ngerasa tenang bukan karena masalah kita terlalu besar, tapi karena kita terlalu sibuk mengaduk-aduk pikiran kita sendiri dengan ekspektasi. Kita terjebak dalam keyakinan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan otot. Padahal kedamaian bisa jadi adalah apa yang tersisa ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan. Kalau bahasa Mandarinnya, Wu Wei. Ini juga konsep filosofis Tiongkok kuno yang artinya tidak bertindak, tidak memaksa, atau tindakan tanpa usaha. Ini bukan berarti kamu diem kayak batu, tapi bertindak ngikutin aliran arus. Kayak orang yang lagi berenang di sungai. Kalau kamu panik dan ngelawan arus, kamu bisa tenggelam karena kelelahan. Tapi kalau kamu tenang, ikut arus sambil pelan-pelan ngarahin tubuh, kamu akan nyampe ke tepian dengan selamat. Menerima sebuah pengalaman negatif sebenarnya adalah sebuah pengalaman positif. Terima kalau kamu emang lagi nggak punya apa-apa. Terima kalau kamu kesepian. Terima kalau hidupmu emang lagi nggak baik-baik aja. Itu yang justru akan melepaskan beban di pundakmu. Begitu beban itu hilang, kamu bisa mikir lebih jernih dan bertindak lebih tepat. Sebaliknya, kalau kamu nyangkal penderitaan itu dan mati-matian pengen kelihatan bahagia, kamu justru menderita 2 kali lipat. Ada kalanya kita nggak usah terlalu ribet mikirin dunia. Rencana ini, rencana itu, harus begini, harus begitu. Berhentilah jadi orang sok pintar yang berusaha ngatur semesta. Terkadang, cara terbaik untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan adalah dengan berhenti merasa kalau kamu harus memilikinya sekarang juga. Lepaskan, maka kamu akan dapatkan. Semoga bermanfaat. See ya.